Maka kembali lagi bersama kami di TG Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham GVA atau GAFA Teknologi Tbk. Nah, di sini yang laporan keuangan kuartal ketiga 2024. Untuk laporan keuangan kali ini nilainya itu dia jutaan. Nilai jutaan tapi bentuk itu dia rupiah. Jadi nanti ikhlas saja dengan 1 juta rupiah. Nah, ini ada kas dan setara kasnya. Dia sedikit menurun untuk kasnya, kemudian yang piutang usahanya dia meningkat ya. Yang pihak ketiga dia meningkat dari 299 miliaran menjadi 345 miliaran. Bahkan persediaannya itu meningkat kurang lebih sekitar 60 miliaran ya. Kalau kita lihat di sini untuk total asetnya dari 931 miliaran sekarang menjadi 1,056 triliunan. Nah, ini berarti ini cukup bagus ya kalau kita lihat dari sisi penambahan asetnya, kemudian dilihat dari persediaannya dan lain-lain. Ini untuk yang hutang jangka pendek, ini adalah hutang jangka pendek, ada hutang jangka panjang juga. Kita lihat yang jangka pendek dia dari 500-an miliaran sekarang menjadi 600-an miliaran. Ini dia meningkat sekitar 100-an miliaran, tetapi kalau kita lihat dari total hutangnya di sini ya kurang lebih pun meningkat kayak gitu juga sih, tapi dia lebih sedikit ya, sudah lebih sedikit karena yang total hutang jangka panjang mereka menurun ya dari 27 miliaran tersisa 17 miliaran. Nah, ini berarti masih oke lah ya perusahaannya kayaknya. Total ekuitasnya, nah dia bakal meningkat dari 392 miliaran sekarang menjadi 423 miliaran. Nah, itu peningkatan dia sekitar 30 miliaran juga. Berarti tadi hutangnya itu dia gak gitu banyak, kemudian ekuitasnya pun meningkat, sebenarnya masih oke aja sih. Jadi kita lihat dulu gimana dengan penjualannya. Dari 1,3 triliunan sekarang menjadi 1,5 triliunan. Nah, dia berarti meningkat ya. Kemudian untuk yang beban pokok penjualan dia menurun, dia meningkat. Nah, dia meningkat tapi wajar. Kalau penjualan meningkat, dia meningkat masih wajar ya. Ini total labanya dari 45 miliaran sekarang menjadi 60 miliaran. Nah, ini mengenai peningkatan nih. Dia meningkat sekitar 15 miliaran. Kemudian tadi kalau kita dari semuanya ini rata-rata meningkatnya, ini cukup bagus. Ini laba neto yang kepada entitas induk sekitar 52 miliaran. Dari 42 miliaran sekarang menjadi 52 miliaran. Nah, jadi setidaknya mereka ada peningkatan laba ya. Pembayaran kepada pelanggan, oke, dia meningkat. Pembayaran kepada pemasok ya bahkan meningkat. Ini sebenarnya menurut kami cukup bagus sih, kan semua rata-rata meningkat kalau dilihat dari angkanya. Ini komisaris, ini ada perubahan agak besar-besaran ya. Dulu ada Johan Sugita, sekarang udah gak ada. Johan Sugita turun menjadi komisaris. Nah, sedangkan Oki Wijajan dulu direktur utama naik menjadi komisaris utama. Nah, ini semua ada perubahan nih. Direktur utamanya menjadi Suwardi ya. Ini apanya? Entitasnya. Nah, ini ada kursnya nih. Dia ada dari 15,416 ribuan menjadi 15,138 ribuan. Nah, ini yang US dollar ya. Kemudian yang Singapura tadi dia meningkat sedikit ya. Jadi dia berarti dia menurun 15,100 itu sebenarnya agak cukup kecil kayaknya. Kalau kita lihat kan kursnya sekarang pun dananya. Ini kas dan setara kas. Ini rupiah ada US dollar. Yang kas di tangan US dollar itu sedikit aja hati. Ini yang bank. Ini mereka gak ada sebutkan US dollarnya itu berapa. Tapi kalau kita lihat di sini kan totalnya ada 12 ribuan ya.
12 ribuan dolar kan menurut kami cukup penting ya. Karena tadi 12 ribuan, kita perlu lihat juga apakah dia ada utang usaha atau gimana ya. Rincian piutang usaha berdasarkan pelanggan. Ini semua rata-rata meningkat nih. Kecuali yang bisnis solution dia menurun, mungkin semua sudah pada pintar ya. Kalau bisnis solution dia gak perlu gitu lagi. Saya gak tahu juga, kalau perusahaan besar kan gak bisa langsung ya. Ilmunya itu dia beda. Nah, yang kita lihat nih yang dia, ini masih cukup bagus sih kalau dia dari cash flow-nya. Persediaan, nah ini ya dia meningkat ya. Dia bahkan meningkat cukup banyak. Ini ada IT solution, ada business solution. Ini aset tetapnya. Ini pinjaman bank jangka pendek dari 300-an miliaran sekarang menjadi 400-an miliaran. Dia meningkat ya berarti ya. Nah, bahkan yang nampaknya, tapi sebenarnya kalau kita lihat di sini ya, kayaknya yang utang usaha untuk yang US dollar ini cukup banyak loh. Nah, berarti dia terpengaruh juga dengan kursnya. Jadi kita perlu berhati-hati ya. Kalau misalnya untuk laporan keuangan yang ada pakai mata uang asing, kita perlu lihat kurs yang digunakan itu berapa. Apakah itu wajar atau enggak. Misalnya kalau tetap kursnya turun dan tampaknya seolah-olah dia utangnya turun, nah itu kan berarti sama aja ya. Padahal sebenarnya dia utangnya naik, tapi karena kursnya turun, dia ada utang dalam bentuk US dollar ataupun mata uang asing jadi turun. Nah itu kan berarti dia sebenarnya labanya kayak gitu banyak ya. Rincian utang usaha berdasarkan mata uang. Nah ini 12 ribuan. Ini 12 ribuan untuk utang usahanya. Karena ya kursnya itu dia berkurang 300 atau bertambah 300 perak aja itu udah banyak kali itu. Kita skip. Nah ini modal sahamnya ya. PT Eskom, Oki Wijaya. Nah ini kayak, ini PT Eskom dia mengurangi kepemilikan. Dia mengurangi kepemilikan dari 65%-an sekarang hanya tersisa 61%-an. Nah ini ada apa ini ya? Ini kita lihat ini penjualan netonya. Dia penjualan neto, yang business solution malah naik ya. Business solution naik, kemudian IT distribution naik, dokumen solution pun naik, semua rata-rata naik ya kalau kita di sini. Ini katanya pasar geografis hanya di Indonesia. Tapi kok ada, ini pasar yang penjualan juga ya. Bawang pokoknya, ini bisa dari sini. Beban umum dan administrasi. Administrasi bank, konsultan dan audit, sewa gedung dan kantor dia meningkat. Beban penjualan kita di sini. Paling banyak itu yang di jasa gudang dan logistik ya. Mungkin sewa atau gimana ya. Penghasilan beban naiknya. Nah ini ada kredit. Hasil kredit note.
dari 28 miliaran menjadi 34 miliaran. Nah, mungkin ada yang bertanya, kredit note itu apa? Dia kredit note itu kayak dia penurunan penurunan nilai jumlah yang harus dibayarkan. Kayak misalnya pemasok kasih kita barang tapi ternyata ada yang rusak sedikit, kita kembalikan. Nah, berarti kita bayar jadi lebih sedikit, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi yang bayar lebih sedikit itu selisihnya itu dikatakan dimasukkan dalam kredit note. Nah, kalau lebih kayak gitu. Jadi sebenarnya itu bukan untung-untung kali ya deh. Maka itu saya kali sekian, terima kasih, saya frustasi.